Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Oke, saya kok rasanya pengen ngobrol ya. Jadi pengen ngobrol sepanjang perjalanan nih. Sekarang saya baru pulang dari Makassar ya, baru pulang dari orang tua saya. Mbak Ning, selamat datang, Mas Dr. Fikri. Sambil saya pantau di HP saya yang kedua. Ya. Oke. Teman-teman dari mana semua nih? Oh, Mas Ferry. Gimana kabar Mas Ferry? Long time no see. Mohon maaf ya kalau tampilannya kurang rapih ya, karena baru pulang dari ini, masih perjalanan dari bandara menuju ke Depok ya. Oke teman-teman, gimana semua kabarnya? Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kejayaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga hidup Anda penuh berkah, penuh jaya, penuh mulia, dan semakin mendapatkan keajaiban demi keajaiban ya. Oke, istri saya hadir. Halo sayang. Dan Cibinong, iya Mbak Ning, selamat datang semuanya. Bekasi, Masya Allah. Gunung Halu tuh di mana ya? Gunung Halu, Makassar ya. Oke, jadi topik kita kali ini adalah membahas macam-macam ya. Kita bahas, ngobrol aja, ngobrol santai, ngobrol ringan, tapi dikaitkan dengan ilmu magnet rezeki ya. Kebetulan juga bagi teman-teman yang kelas TOMR ya, training online magnet rezeki, siapa nih yang sudah ikut TOMR di sini ya? Yang ikut TOMR, coba Anda sebut di komen ya, peserta TOMR dari kelas mana ya. Nah, jadi memang nanti malam itu ada kelas khusus dari seorang yang bagi saya Masya Allah ya, beliau ilmunya luas dan masih terus pengen belajar, yaitu Ustadz Maryudi ya. Beliau ketika Pak Rosyad, selamat datang ya, Pak Rosyad dari Banjarbaru ya, CTMR juga ya, dari Tangerang ya, Gunung Halu, Bandung Barat. Bilang dong Bandung gitu loh. Luar biasa ya. Hong Kong, Masya Allah, dari Hong Kong ya. Jadi ya, peserta TOMR kelas A7. Oh iya, Siti Hajar. Oke, jadi nanti malam ya, bagi teman-teman yang dari TOMR itu insya Allah akan ada Ustadz Maryudi. Beliau sangat luar biasa, sangat bagus sekali, dan nantinya akan menyampaikan ilmu tentang bagaimana garpu tala itu bisa menghealing ya, bisa Pak Davin, ini Pak Davin beneran? Kok namanya Tri? Ya, selamat datang Pak Davin. Siska asal Medan dari TOMR A3 Hafsah ya. Siti Hajar, wow banyak Siti Hajar nih. Siti Hajar banyak. Bu Anita Burhan ikut lagi, ikut terus, Masya Allah. Bu Anita luar biasa. Bu Anita nih macam-macam beliau ikut ya. Ya, kenalin nih Bu Anita Burhan. Ikut super camp, ikut TOMR gitu ya, luar biasa. Pecinta magnet rezeki sejati. Dari Bandung, Curup, Bengkulu, Garut ya, selamat datang semuanya. Gimana suasana teman-teman di sana? Cuacanya bagaimana? Kalau di sini cuacanya agak mendung nih. Ya agak mendung ya. Tapi kalau hati
hati kita insya Allah cerah semuanya. Ya, Aiden, selamat datang Aiden, monitor TWMR 2. Oh iya benar, kalau yang TWMR 2 memang belum mulai ya. Kelasnya baru mulai besok, orientasi dari kepala sekolah. Ya, TWMR 2 insya Allah akan lebih seru ya, karena kita akan bicara bagaimana mengaplikasikan ilmu magnet rezeki di keseharian dan ekonomi, terutama itu ya. Oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim, saya ingin mulai dari awal mula dulu ya. Awal mula ketika saya, oh iya Pak Davin Trihudaya namanya Tri ya. Saya mulai dari, mau cerita ya, saya ini cerita tentang awal mula ketika saya berinteraksi dengan ilmu magnet rezeki ya. Magnet rezeki di Kuala Terengganu, Malaysia jadi ke Pak Nas, Zulina Zulkifli. Saya dapat kabar lah kalau immigration tuh memang sekarang sedang mengetatkan ya. Ini juga kaitannya dengan saya pengen ngobrol ini ya. Jadi kayaknya interaksi kita akan lebih banyak online ini dibandingkan dengan offline, karena Allah sedang beri kesempatan kepada kita untuk berinteraksi secara live. Telat daftar TWMR 2, bakal ada lagi nggak? Ya insya Allah, kalau sepanjang Allah masih izinkan, sepanjang masih ada rezeki ya. Oke, jadi awal mulanya ya, ketika saya pertama kali mengenal ilmu magnet rezeki adalah dari pengalaman bisnis saya yang naik turun ya, lebih banyak turunnya. Tapi pernah juga dalam kondisi yang naiknya luar biasa, dan itu bagi saya adalah keajaiban yang Allah berikan dan titip bagi saya gitu. Nah pada saat itu saya minus sekian miliar ya. Ya angkanya lebih kurangnya 21 miliar gitu. Kemudian kalau di Malaysia itu lebih kurangnya 7 juta ringgit. Ya umur masih muda, tapi kemudian dikejar-kejar debt collector gitu ya. Kemudian saya kasus pengadilan, yang kemudian dilaporkan polisi, banyak sekali yang hinggap dalam kehidupan saya. Nah pada saat itu ya, itu saya menyalahkan keadaan, saya menyalahkan anak, menyalahkan istri, menyalahkan mertua, menyalahkan orang tua gitu ya, menyalahkan kondisi ekonomi, ya menyalahkan pemerintah begitu ya, menyalahkan Amerika begitu. Jadi semua itu dalam kondisi yang saya salahkan semua begitu ya. Kemudian akhirnya di saat itulah nanti jumpa di Johor Bahru 21 Mac ya. Aduh Masya Allah, itu udah siap-siap semua orang ya di Johor Bahru ya. Hotel apa namanya tuh hotelnya, bagus nama hotelnya itu ya. Tapi karena dia dekat sekali, dekat sangat dengan Singapura ya. Kemudian juga ada warning ya, ada travel warning dari mana-mana lah ya. Oke, nah so teman-teman semuanya, pada saat itu saya bertemu dengan seorang kiai ya, seorang guru spiritual bagi saya gitu ya. Walaupun sampai sekarang beliau nggak mau dianggap sebagai guru ya. Cuma saya aja yang ngaku-ngaku sebagai muridnya. Hotel Berjaya Waterfront ya. Kapan ke Pekanbaru doain ya, mudah-mudahan bisa segera. Nah jadi pada saat itu saya berada dalam kondisi yang sangat rendah, galau ya. Kemudian pada saat itu Kiai bilang gitu ya, Pak Nas bisa nggak ya saya punya uang miliaran? Bisa sekali ya. Tergantung ya, apakah Anda siap untuk menerima uang miliaran itu ya. Amalan apa untuk mempercepat detox ya? Nah ini bagus nih pertanyaannya langsung ya. Temannya materi detox rezeki itu leverage rezeki ya. Detox kemudian leverage rezeki ya. Coba deh didengerin nanti materi leverage rezeki. Kita juga nanti coba bahas deh. Nah pada saat itu ya, akhirnya Kiai bilang, kamu pernah loh hidupnya ajaib gitu. Kamu pernah hidupnya ajaib. Saya Kiai, iya kamu pernah hidupnya kamu ajaib. Kamu gak beli, gak nyicil, kemudian gak kerja gitu ya. Tapi kemudian kamu dapatin sesuatu. Kemudian saya coba pikir-pikir gitu kan. Saya gak pernah Kiai seperti itu gitu. Pernah, coba deh gitu ya. Saya aja ingat, masa kamu gak ingat gitu ya. Itu tuh saya
agak amazed gitu ya, agak amazed. Wah, Inaya, gimana kabar Inaya? Ya, sehat ya. Pak Sams, oh Pak Sam, gimana kabar? Ya, Dina Indriani. Nah, jadi pada saat itu, pada saat itu Kiai bilang gitu ya, kamu pernah kok dulu hidupnya ajaib. Pernah Kiai, pernah gitu. Coba kamu pikirkan ulang gitu ya. Akhirnya pada saat itu saya belum dapet tuh kisahnya gitu. Sampai kemudian akhirnya saya mau cerita tentang ujian saya. Bisa KWA-nya Ustaz? Ya, kalau cerita mah sama Allah, jangan sama saya ya. Cerita sama Allah. Nah, jadi pada saat itu Kiai bilang, kamu pernah hidupnya ajaib. Kamu nggak beli, kamu nggak nyewa, nggak ngeredit, nggak kerja, tapi kamu dapetin satu barang gitu kan. Dapetin sesuatu lah pada saat itu. Kiai bilang gitu. Oh ya gitu ya. Iya, coba kamu ingat-ingat. Akhirnya saya pulang gitu kan. Pas pulang tuh baru keingetan satu kisah, yaitu tentang pada saat itu istri saya dapat S2 di Malaysia, di Johor Bahru. Kemudian saya ikut gitu ya, dengan harapan bisa dapat visa, bisa dapat pekerjaan. Ternyata alhamdulillah dua-duanya nggak dapat. Sampai kemudian akhirnya saya jadi pengangguran di negeri orang gitu. Pengangguran di negeri sendiri itu masih lebih mending ya, punya temen, punya kawan, punya sahabat, punya peluang yang bisa kita apa-apalah begitu ya. Tapi pada saat itu di sana saya nggak punya temen gitu ya. Bahkan saya merasa terhina sekali karena setiap bulan itu saya harus keluar dari Malaysia gitu, setiap bulan gitu ya. Ini di mana? Ini sudah di Jakarta ya. Ya, jadi menikmati kepenuhannya Jakarta ya. Jadi entah kenapa kok energinya pengen ngobrol gitu. Wah, Bang Azmin, gimana kabar Bang Azmin? Masya Allah. Pak Nas, apa kabar tuh? Baik, alhamdulillah. Nah, jadi masa tuh ya saya merasa terhina sekali ya, saya sangat rendah sekali. Setiap bulan saya harus keluar, kadang ke Batam, masuk lagi ya, keluar lagi gitu kan. Nanti dijumpa di Terengganu. Ya aduh, sebenarnya nak sangat ke Terengganu tuh ya. Sampai jumpa di Johor Bahru. Ya. Nah, teman-teman semuanya ya, jadi pada saat itu saya setiap masuk immigration lagi, kemudian saya masuk kantor imigrasi, kemudian ditanya-tanya lah gitu, ditanya ada dengan keadaan yang sangat direndahkan gitu kan ya. Setahun tak boleh umroh. Benar kata Pak Nas. Benar Pak Nas. Iya betul. 1 tahun tak boleh umroh. Bahkan ada kemungkinan haji pun di postpone. Ada kemungkinan. Sekali-kali ke Pemalang ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, nah pada saat itu istri saya hamil ya. Oh ya, waktu itu sempat ke Singapura, kemudian pada saat ke Singapura ditolak gitu ya. Saya harus balik lagi ke Johor Bahru gitu sambil dikawal gitu. Jadi udah pokoknya jadi negara 1 tahun tak boleh umroh. Iya betul ya. Keren kan? Tapi nanti masih melihat perkembangan ya. Masih melihat perkembangan. Ada kabarnya ya 1 tahun nggak bisa umroh, bahkan nggak bisa haji. Tapi kan ya ada sesuatu yang Allah sedang didik buat kita semua. Bunda Nawab, gimana kabar? Kemana kabar? Mbak Yani, gimana kabar? Madiun, Masya Allah. Nah, jadi pada saat itu ya istri saya hamil, dia minta sayur, kemudian saya belikan gitu ya, kemudian dia besoknya minta lagi, Bang belikan sayur gitu kan, saya belikan, Bang belikan sayur, saya belikan, sampai satu hari gitu, saya tuh berpikir di kepala saya, enak banget kalau punya kulkas gitu, kalau punya peti sejuk. Di sana tuh namanya peti sejuk atau peti ice gitu kan. Apa kabar bro Ustadz? Salam dari Rempoa. Yang ini paling seneng nih mengut kulkas, betul. Jadi pada saat itu, jadi memang itu awal dasarnya gitu ya, ilmu magnet rezeki itu. Kemudian setelah itu saya menghayal, enak sekali kalau punya kulkas ya. Kemudian akhirnya setiap istri saya bilang, Bang belikan sayur, kepala saya tuh memancarkan. Nah, ini yang nantinya akan jadi ilmu law of projection ya. Saya memancarkan gitu kan, kulkas gitu ya. Jadi saya membayangkan kalau seandainya Anda lagi
apa namanya, jatuh gitu, terus kemudian ada burung-burung di sini ya. Nah, saya kulkas di situnya. Ya. Jadi beredar gitu, kulkas. Jadi di kepala entah kepalanya kulkas semua di sini nih, kulkas. Peti sejuk semuanya, peti ais ya. Di Sudan, Masya Allah. Di Sudan nih, Khartoum. Oh iya benar-benar Masya Allah. Masa tuh saya paham apa kulkas, rupanya peti sejuk. Iya betul. Nah, saat itu ya saya sholat ya, sholatnya betul Mbak Septi. Selamat datang Mbak Septi dari Banjarbaru. Ya, ini suami istri pada ikutin live nih. Ya, kulkas. Ya. Nah waktu itu tuh cuma, Bang belikan sayur, kepala langsung ting kulkas. Bang belikan sayur, ting kulkas, gitu aja udah. Jadi pokoknya setiap istri saya bilang, Bang sayur gitu, kemudian ting kulkas. Nah saat itu saya doa, ya kan kita nggak punya kerjaan ya. Kalau nggak punya kerjaan tuh akhirnya ya kita tepat waktu sekali sholat gitu ya. Malu banget waktu itu sama Allah tuh, malu banget kalau seandainya nggak tepat waktu sholatnya gitu. Udahlah nggak kerja, nggak ada urusan gitu. Anda bisa bayangin gitu ya, kita kerja aja nggak bisa di sana gitu. Kerja waktu itu sempat saya kerja sebagai tukang dobi ya. Dobi waktu itu saya bosen banget gitu ya. Kemudian ngelihat ada jawatan kosong gitu, ada lowongan kerja, dan saya ngelamar gitu kan. Nikah datanglah ya betul. Kemudian saya kerja pada saat itu, kerjanya kerja dobi gitu, kerja nyuci gitu. Sehari itu 22 bakul gede. Saya masukin ke mesin cuci gitu kan. Kemudian keluar, masukin lagi gitu kan, kemudian dikeringkan gitu kan. Itu kerjanya 10 to 10 dari jam 10. Wah, Ustadz Dadang, gimana kabar Ustadz Dadang? Alhamdulillah Ustadz Dadang. Nah, jadi pada saat itu saya kerja ya, kerja dobi, kerja laundry ya, dari 10 to 10. Nah, pada saat itu ya sempet tuh pernah tuh visa saya habis. Kemudian saya pada saat visa saya habis, saya ke ini sambilan saya mau liatin ya. Nah pada saat visa saya habis itu saya keluar gitu ya. Saya minta berhenti dulu sebentar gitu kan. Tim elit ya Allah, tim elit, amin. Kemudian akhirnya pada saat itu saya ke Batam, pas balik gitu ya, itu teman-teman saya yang orang Indonesia gitu di Taman University namanya, itu kok nggak ada gitu. Ternyata memang pada saat saya pergi ke Batam itu dirazia gitu kan, dan itu di penjara semuanya gitu. Itu langsung saya nggak enak makan gitu ya. Akhirnya udahlah gitu ya, udah nggak usah jadi kerja dobi lagi gitu ya, udah di rumah aja. Bisa dibayangin nggak ngapa-ngapain, beneran nggak ngapa-ngapain. Nah waktu itu malu banget sama Allah kalau seandainya kita nggak ngapa-ngapain aja, terus kemudian sholat aja masih nggak tepat waktu gitu. Akhirnya setiap itu saya tepat waktu. Makanya itu yang jadi materi tentang goa keajaiban gitu ya, tentang goa keajaiban. Ya udah, kalau seandainya kita nggak bisa melakukan apapun gitu ya, emang kita nggak bisa melakukan apapun, masuklah goa gitu. Nah ini peristiwa virus corona ini sebenarnya mengajak kita semua masuk ke dalam goa, ya, untuk menunggu kedatangan Imam Mahdi gitu ya. Apa Pak Nas buat apalagi selain sholat awal? Ya sholat awal, baca Quran begitu ya. Pokoknya saya ya udahlah khatamin Quran aja, kemudian khatamin Quran, baca Quran ya. Kemudian ya udah belajar baca ya, buku itu udah gitu kan, Al-Fatihah, expander, amin. Nah pada saat itu gitu ya, saya tuh pada saat di goa keajaiban itu doa gitu kan, ya Allah, doanya bener, Robbana atina fid dunya hasanah, tapi di sini di kepalanya kulkas gitu. Terus pas keluar itu ada kulkas gitu, ada kulkas dibuang gitu. Terus kemudian akhirnya saya coba datengin, kemudian buka pintunya, loh kok masih ada bunga esnya, berarti baru dibuang gitu kan. Karena pada saat saya masuk ke masjid itu belum ada itu kulkas. Kemudian akhirnya saya coba beranikan diri. Ya pada saat itu belum berani ya, karena
saya takut ditangkap juga gitu kalau seandainya ngambil kulkasnya orang. Cuma orang Malaysia itu kan baik hati ya. Kalau mereka punya perabot letak yang pengen diganti gitu, letakkan perabot yang lama di depan. Silakan diambil sama siapa aja. Nah pada saat itu saya belum pernah memulung sebesar itu. Yang kecil-kecil udah gitu kan, sendal, sepatu gitu kan, mainan anak gitu ya. Itu pada saat itu tuh saya udah lihai gitu. Cuma kan kalau besar begini kan saya kalau besar begini ya belum berani. Akhirnya saya telepon teman saya, Pak Dodi, ini ada kulkas dibuang, boleh nggak kita ambil gitu? Itu di luar gitu kan, di luar rumah. Iya di luar rumah gitu kan. Udah dibuang beneran gitu? Udah gitu kan. Jomlah, tariklah. Dia bawa motornya, kemudian dia dia punya alat ikat-ikat gitu. Kemudian betul Indonesia baik hati orang-orang. Kemudian diikat-ikat, saya dorong dari belakang gitu. Nah pada saat saya dorong dari belakang nyampe rumah, sebenarnya nggak langsung nyala ya. Itu cuma itu 3 hari tuh berada di rumah gitu. Kemudian saya colokin, pas nyolokin pertama tuh nggak nyala, ya nggak nyala gitu. Tapi ya udah Bismillah, mudah-mudahan gitu kan. Alhamdulillah sudah juz 27. Maksud mohon doanya. Juz 27 hari, maksudnya apa tuh? Sudah juz 27 hari. Amin, amin, amin. Ya. Nanti saya mau jawab nih. Ada yang nanya ke saya saat saya tentang garpu tala, dia tanya apakah itu bagian dari ritual ibadah gitu ya. Ya ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Garpu tala itu ibadah ghairu mahdoh gitu. Jawabnya gitu aja, ibadah ghairu mahdoh gitu. Termasuk ini sekarang kan saya lagi ibadah nih. Nah kemudian pada saat itu udah 3 hari baru kemudian si kulkas itu nyala gitu. Nah pada saat nyala itu gitu, kemudian akhirnya saya sangat bersyukur sekali pada saat itu, lagi senang banget gitu. Kita beli beli roti ya, terus kemudian bikin hamburger gitu ya. Karena gajinya nggak besar di sana, kita benar-benar hemat banget. Nah kemudian akhirnya teman-teman semua, oh ini kali gitu ya. Itu kan di rumah saya mikir gitu kan, ini kali gitu ya, ini kali yang dimaksud kiai gitu, tentang kamu tuh pernah nggak beli, nggak kerja, nggak ngedit, nggak nyicil gitu kan, tapi kamu dapat barang. Saya balik lah gitu kan, saya balik lagi, gimana link untuk training online saat ini pendaftarannya sudah ditutup ya. Sekarang sedang berjalan, udah materi yang ke-5 ya. Ini malam ini materi yang ke-5. Kemudian akhirnya saya balik lagi ke kiai. Saya ngomong lah sama kiai, kulkas gitu kan. Kata kiai, itu dia ya. Nah pada saat itu gitu ya, kiai itu bilang begini, lakukan apa-apa yang kamu lakukan pada saat gitu ya, pada saat kamu dapetin keajaiban itu gitu. Apa yang kamu lakukan pada saat itu? Oh ya iya bener, sholat tepat waktu, kemudian banyakin zikir, kemudian saya pada saat itu bantu orang gitu kan. Nah pada saat itu saya ingat sekali tuh, pada saat itu ada seorang yang dia tuh nggak bisa melahirkan di Singapura gitu, nggak bisa melahirkan di Singapura karena biaya tinggi gitu ya. Kemudian juga ada prosedur orang Indonesia ya. Kemudian akhirnya dia pergi ke Johor Bahru gitu, karena rumah kita yang ada kamar kosongnya. Kemudian akhirnya itu dia datang ke ke rumah saya, nginep beberapa hari gitu. Nah beberapa hari itu kita yang bantuin lah gitu kan. Nah akhirnya lahiran di rumah gitu, kita pakai bidan, walaupun itu melanggar hukum pada saat itu, kita nggak ngerti ya pokoknya. Tapi saya ngelihat bahwa oh iya saya berbuat baik sama orang, kemudian saya. Nah sehingga akhirnya itulah yang menjadi formulasi ilmu magnet rezeki. Jadi kita tuh bukan kayak buta gitu loh, datanglah gitu, nggak juga sih sebenarnya gitu ya. Cuma itu kan bagian dari apa yang memang terpancar gitu. Jadi kalau pancaran kita gitu ya diizinkan oleh Allah, maka jadi gitu. Jadi kuncinya di situ. Jadi ketika kitanya terpancar. Nah sekarang pertanyaannya adalah, yang terpancar itu apa saja? Semua hal itu terpancar dalam diri kita, termasuk dendam kita juga terpancar, kemarahan kita juga terpancar, kekecewaan kita juga terpancar gitu. Itu terpancar semua. Jadi kalau
misalnya teman-teman yang tadi ada yang mobil datanglah, 5 miliar datanglah gitu kan. Termasuk kayak kejadian virus corona ini. Kalau virus corona kita menghadapinya dengan, aduh nanti saya sakit nih, takut gitu, khawatir, cemas gitu. Switching ya, makanya teman-teman semuanya kalau sekarang ini yang harus di switch adalah dengan kondisi corona ini, supaya yang terpancar tuh bukan sesuatu yang nggak bagus. Cuma sekarang ini ya kondisinya masyarakat di Indonesia misalnya ada kepanikan, masker yang terbatas gitu, yang nggak banyak, kemudian orang pada rebutan hand sanitizer gitu, dan seterusnya itu ya itu adalah emosi yang nggak bagus. Jadi kalau seandainya kita benar-benar mau nih LOP kita berhasil gitu, maka kita harus bersihin semua yang ada dalam diri kita gitu ya, bersihin semuanya, energinya mesti bersih gitu. Nah saya juga nggak mengatakan bahwa saya energinya bersih, cuma ketika energi itu semuanya yang terpancar adalah fokus pada apa yang kita inginkan, insya Allah jadi. Dan ada syaratnya juga gitu kan, biiznillah, atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinin memang nggak jadi gitu. Dan apa yang terjadi di dunia ini ya hak prerogatifnya Allah. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Yang kita bisa lakukan cuma memesan. Dan ini penting gitu ya, penting bagi kita gitu, agar kita tidak menjadi orang yang takabur gitu ya, menjadi orang yang takabur. Nah, so itulah awal mula dari ilmu magnet rezeki. Jadi ketika Kiai bilang kayak gitu, dan itu ada lahir keyakinan gitu ya, lahir keyakinan yang gede gitu, yang besar gitu, ketika Kiai bilang gitu ya, tuh kan, betul kan kamu pernah hidupnya ajaib gitu. Oh iya ya Kiai ya, iya kamu pernah hidupnya ajaib gitu kan, kamu nggak beli, nggak nyicil, nggak ini gitu kan, tapi kamu bisa dapetin sesuatu gitu ya. Maka kalau seandainya kamu melakukannya gitu, diulangi lagi, maka nanti amanah-amanah kamu itu akan selesai gitu kan. Nah saya juga termasuk mengganti hutang dengan amanah. Kata-kata itu juga terpancar semuanya. Sampai kemudian saya menemukan banyak sekali dalil dalam perjalanan saya menikmati perjalanan ilmu magnet rezeki. Misalnya dalam Al-Quran surat 51 ayat 23. Coba catat ya, 51 ayat 23 di komen. 51 ayat 23. Fa warabbis sama'i wal ard innahu lahaq mislama annakum tantikun. Ya. Fa warabbis sama'i wal ard. Maka demi Tuhan, ya. Jadi Allah tuh bersumpah demi Tuhan, ya. Panas magnet rezeki itu fokus pada goal atau di ikhtiarnya? Agak bingung. Sekarang pertanyaannya, ikhtiar itu apa gitu kan? Banyak orang yang mengagung-agungkan ikhtiar gitu. Nah, magnet rezeki itu apa ya? Magnet rezeki itu ya ibarat mobil aja udah gitu. Mobil itu kalau digas, remnya masih ada, ya kan dia nggak jalan. Remnya itulah dosa-dosa kita gitu, ya. Jadi fawarabbis sama'i wal ard innahu lahaq mithlama annakum tantikun. Maka demi Tuhan yang punya langit dan bumi gitu ya, maka sungguh betul-betul innahu lahaq. Ini kalau yang belajar bahasa Arab, saya diingetin sama mertua saya gitu ya, sama bapak mertua saya. Itu ada lam taukid, ada kata-kata innahu kan, innahu gitu kan, lahaq ya. Jadi betul-betul sungguh akan terjadi seperti apa yang ada dalam pikiran kamu, seperti apa yang kamu ucapkan. Nah jadi dalilnya betul sekali gitu, apa yang akan terjadi ketika kita memancarkan sesuatu. Nah so hati-hatilah dengan apa yang Anda ucapkan dan pikirkan ya. Sebenarnya sederhana gitu ilmunya. Ketika kita memancarkan sesuatu itu jadi semuanya. Ini sambil saya terima semua permintaan ya. Ya mestinya sih ada adminnya ya, tapi saya belum masukin admin, baru saya sendiri ya. Nah jadi ya semuanya terpancar. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang Anda pancarkan? Bukan 21 ayat 23, tapi 51 2 3 51 2 3 ya. Nah jadi pertanyaannya adalah apa yang Anda pancarkan itu betul dan itu akan terjadi ya. Nah ketika Anda seperti virus corona sekarang ini, apa yang terpancar dari diri Anda? Kalau saya, yang saya pancarkan adalah Imam Mahdi gitu. Ya entah kenapa, pokoknya sekarang ini, karena kan kita pasti terpancar gitu ya.
pasti memancarkan sesuatu atas segala keadaan, ya. Kayak sekarang di jalanan saya, ya. Nih saya mau liatin ya. Nah tuh ya. Nah inilah yang terjadi di depan jalanan saya. Ini kan pasti terpancar sesuatu. Apa yang saya pancarkan? Ya, apa yang saya pancarkan? Yang saya pancarkan adalah yang saya pancarkan ya kebaikan gitu. Banyak kan orang memancarkannya apa? Aduh macet banget nih gitu kan. Aduh udah capek banget lagi gitu kan, dan seterusnya. Pulang dari jauh lagi dan seterusnya. Jadi yang terpancar adalah keluhan. Nah, apa yang harus dilakukan setiap keadaan? Makanya kalau di kita akhirnya ya, apapun realitanya bagus aja responnya. Wow keren. Ya, jadi wow keren ya. Orang Malaysia nih baru tahu loh kata-kata wow keren gitu kan. Keren itu ya terbaik gitu ya. Nah jadi itu yang disebut sebagai shifting focus. Macam mana nak kawal apa yang terlintas. Terkadang automatic. Nah jadi ini bagus pertanyaannya. Terus bagaimana caranya supaya yang terpancar yang baik-baik saja? Pertama, Anda harus pahami dulu ada konsekuensi dari apa yang Anda pancarkan. Itu dulu ya. Anda pancarkan apa jadi. Anda pancarkan apa jadi. Itu yang harus Anda pahami ya. Maka akhirnya jadi ini ilmu konsekuensi sebenarnya. Anda bebas melakukan apapun. Manusia itu adalah makhluk terbaik gitu ya. Ciptaan Allah yang dia bisa. Oh iya, Bang Ilo katanya untung supirnya sambil nyetir sambil dapat ilmu. Gimana Bang Ilo? Ya, lama nyetirin saya Bang. Nah ini, ya dapat. Nah ini Bang Ilo nih yang nyetir. Ya, dapat ilmu apa Bang? Mana rezeki. Kadang-kadang saya sama Bang Ilo juga pernah tuh misalnya. Tahu-tahu Bang Ilo nyasar gitu kan, harusnya ke sini ke kiri atau ke kanan, harusnya cepet jadinya nggak cepet gitu ya. Ya Bang Ilo bisa tahan sama saya ya. Dari tahun berapa Bang? 2005 ya? Iya. 2005. Ya sekarang 2020, 15 tahun, Masya Allah. Beneran Bang? 2010 Pak. 2006? Belum ya, 2006 belum ya. 2010 ya. Oke, 10 tahun. Jadi konsekuensi kita bebas melakukan apapun, cuma nggak bebas dari apa yang kita pilih gitu, ya. Kita pilih. Jadi kalau seandainya kita memilih yang terpancar itu yang bagus, itu yang jadi. Kalau kita memilih yang terpancar itu nggak bagus, itu juga yang jadi. Akhirnya pahami dulu konsekuensinya. Jadi macam mana nak kawal? Bagaimana kita mau mengawal ini gitu? Pahami dulu bahwa ada konsekuensinya. Kita nggak bisa ngawal gitu ya. Karena apapun yang terpancar jadi gitu ya. Apapun yang terpancar jadi. Nah maka kalau seandainya apapun yang terpancar jadi, Anda akhirnya memilih kan. Jadi kalau seandainya belok kanan adalah Anda nyampe tujuan, belok kiri Anda nggak nyampe tujuan, sekarang bagaimana cara ngawalnya gitu ya. Ya ngawalnya adalah Anda maunya apa gitu kan. Jadi kita mengawal dengan keinginan kita sendiri gitu. Jadi keinginan kita yang ingin baik gitu kan. Sebenarnya ilmu magnet rezeki itu merapihkan hukum sebab akibatnya gitu. Sebab, ada akibat. Betul, itu selalu ada. Cuma jangan sampai akhirnya misalnya begini ya, mau dapetin duit banyak, itu kan akibat. Caranya bagaimana? Caranya memperbaiki sebabnya. Sebabnya apa? Kerja yang keras gitu. Ini nggak ada hubungan, persoalannya begitu. Kita mau dapetin duit banyak, itu nggak ada hubungannya dengan sebab kita kerja keras, nggak ada. Ya, kenapa nggak ada hubungan antara kerja keras dengan uang banyak? Karena tidak ada ayatnya yang mengatakan begitu. Nah, yang mengatakan begitu hukum sebab akibat. Sebab akibatnya kita kembalikan kepada nilai-nilai agama. Ya, sebab akibatnya apa? Kalau kamu minta ampun kepada Allah, maka uangnya akan diperbanyak. Berarti kan itu hukum sebab dan akibat. Nah maka yang pertama pahami konsekuensinya. Yang kedua pahami hukum sebab akibat. Sebab akibat yang disesuaikan dengan agama gitu ya. Orang meninggal dunia karena virus corona, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya antara orang meninggal dunia dengan virus corona. Apa hubungannya? Nggak ada. Orang meninggal dunia itu karena
dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, sudah maghrib ya, bagi yang di daerah-daerah yang sudah maghrib, selamat menunaikan ibadah maghrib ya. Dan bagi yang berpuasa, selamat berbuka puasa. Jadi nggak ada hubungannya antara virus corona sama kematian. Terus kenapa galau dengan, ya kalau Anda galau dengan kematian, kenapa ya jadinya kan nggak ada hubungannya gitu loh ya. Anda mobil nggak jalan, itu ada hukum sebab akibat karena remnya diinjak gitu. Anda udah pencet gas gitu, tapi remnya diinjak juga gitu kan. Nah, sebabnya itu. Tapi kemudian langkah yang Anda lakukan adalah ngebuka kap mesin, kemudian ngebongkar akinya gitu ya. Terus kemudian berbagai macam hal yang Anda lakukan untuk merapikan mobil itu. Padahal nggak ada hubungannya. Mobil itu nggak jalan karena rem tangannya nggak dilepas. Ya lepas dong gitu ya. Seperti itu. Nah, Pak Fuad udah isya ya, Masya Allah. Jadi ya, pahami hukum sebab akibat yang ada di dalam agama. Sebab akibat yang kita pelajari di sekolah itu ternyata banyak sekali yang tidak sesuai. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita galau tanpa sebab gitu loh ya. Kita galau karena kalau kena virus corona bakal mati, karena yang mati banyak. Ya, mati banyak karena apa? Karena corona. Terus kemudian akhirnya kita di Indonesia udah mulai ada 1-2 orang yang corona gitu ya. Terus kemudian kita jadi galau. Kan jadi nggak nyambung semua gitu loh. Kenapa selama ini Anda nggak pernah galau? Padahal malaikat maut tuh ada mengintai kita gitu setiap detiknya ya. Harusnya kan kalau takut sama kematian gitu ya, Anda tuh betul-betul hidupnya tuh sangat menjaga gitu, sangat menjaga diri gitu loh. Sangat menjaga diri kalau benar-benar takut sama mati. Sebenarnya kita bukan takut sama mati gitu. Kita bukan takut sama mati, tapi takutnya sama apa? Nggak tahu deh ya, takutnya sama apa gitu ya. So, teman-teman semuanya ya, jadi 1, pahami konsekuensi. 2, ya, pelajari sebab akibat agama, bukan sebab akibat yang kita pelajari di sekolah, karena nggak ada hubungannya. Orang kerja keras dapat duit banyak, nggak ada hubungan ya. Tapi kalau minta ampun kepada Allah, nanti Allah akan kasih uang banyak. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran gitu. Jadi kalau pokoknya yang ada ayatnya dalam Al-Quran, hukum sebab akibat yang ada dalam Al-Quran, pelajari itu gitu. Kemudian yang ketiga ya, jadi ini kan tadi ada pertanyaan yang bagaimana cara mengawalnya supaya pikiran kita positif semua gitu kan. Yang ketiga itu memang harus latihan, nggak bisa enggak. Karena selama ini kepala kita itu selalu diisi dengan yang nggak bagus. Coba aja gitu kan, Anda berapa tahun gitu ya, berapa tahun masukin nilai-nilai nggak bagus dalam pikiran. Berapa tahun kita berdoa yang nggak bagus, berkata-kata yang nggak bagus. Akhirnya kita nggak punya pilihan lain kecuali kita latihan gitu ya. Latihan. Nah makanya dalam ilmu magnet rezeki latihannya adalah disiplin kata. Kenapa disiplin kata? Ya, karena disiplin kata ini adalah latihan paling mudah ya. Latihan paling mudah yang bisa dipelajari oleh semua orang, sehingga akhirnya semua orang kita akan bisa membentuk lingkungan yang baik dalam hal proses pelatihan kita gitu ya. Jadi kalau dalam ilmu pendidikan, cari yang paling mudah untuk berlatih gitu. Itu kalau dalam ilmu pendidikan. Nah maka kenapa akhirnya masuk ilmu disiplin kata? Ilmu disiplin kata itu benar-benar Anda harus disiplin sekali, sangat disiplin. Kenapa? Itulah bentuk latihan kita merapihkan semua ya. Jadi kalau bagaimana Pak Nas mengawal pikiran untuk selalu positif? Ya saya mulainya dari kata. Kata akan melahirkan pikiran yang bagus. Pikiran yang bagus akan membantu perasaan kita menjadi perasaan yang bagus. Kemudian nanti kita pelajari spiritualnya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi latihan gitu ya. Nggak bisa enggak, harus latihan. Harus latihan. Yang berikutnya, yang keempat gitu ya. Anda harus berada di lingkungan yang tepat. Karena latihan itu nggak gampang ya. Latihan itu nggak gampang. Berapa tahun kita harus pikir yang bagus, berapa tahun kita ya betul ya. Coba bayangkan berapa tahun kita berpikir nggak bagus, berapa tahun kita berkata-kata nggak bagus. Akhirnya itu juga yang melahirkan ilmu yang namanya detox rezeki. Kita pengen banget gitu goal kita tuh tercapai saat ini, hari ini, padahal konsekuensi terhadap sebab yang kita lakukan itu udah ketanam jauh banget gitu loh, banyak banget gitu
ya. Maka ya udah sabar aja dengan prosesnya. Jadi sabar menjalani proses. So itu ya. Jadi Anda harus mengisi ruang ya, ruang lingkungan Anda. Makanya mudah-mudahan dengan Anda mengikuti live ini juga bagian dari upaya itu gitu ya, upaya untuk merapihkan kehidupan kita. Karena kita nggak mungkin bisa sendirian, nggak mungkin bisa ya, sendirian nggak mungkin bisa. Apalagi di tengah-tengah lingkungan yang nggak bagus gitu ya. Itu Anda pasti ikut arus gitu ya, pasti ikut arus ya. Makanya Anda harus betul-betul berada dalam lingkungan milieu yang tepat ya. Nah alhamdulillah sekarang ini kan ada teknologi, yuk kita gunakan sama-sama gitu ya. Jadi lingkungan yang tepat. Kemudian yang terakhir gitu ya, yang terakhir sebenarnya sih masih banyak tapi lebih kurangnya minta sama Allah ya. Karena kita sendiri nggak mungkin bisa, lingkungan juga nggak bisa, tapi minta sama Allah ya, minta sama Allah terhadap upaya yang kita lakukan. Jadi kita minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong gitu. Ustadz gatal-gatal karena kulitnya dingin kena AC. Saya kalau lagi mikir gatal. Enggak juga sih, nggak tahu kenapa, mungkin karena belum mandi ya. Karena kan saya baru dari perjalanan. Oke, yang kelima, minta sama Allah. Minta sama Allah agar upaya kita dimudahkan oleh Allah. Makanya kenapa ini lahirlah ilmu Garpu Tala. Karena kita nggak mungkin bisa konsisten dengan pikiran diri kita sendiri, wong. Kita ngejaga jantung kita nggak sanggup gitu. Apalagi ngejaga dunia yang nggak jelas, dunia kuantum kita. Nah, so teman-teman semuanya ya, ya Allah tolong betul ya. Wajib untuk disiplin kata, karena kata ucapan adalah doa. Betul. Selaraskan energi. Nah ini juga nih, selaraskan energi dengan suami, anak-anak dan semua orang tua. Betul ya, selaraskan lingkungan itu ya teman-teman. Anda harus milih teman dong. Bukannya kita sok suci, bukan, tapi kita lagi berusaha untuk mendapatkan kebaikan gitu. Maka Anda harus milih teman ya. Nggak bisa teman itu karena almar'u ma'adina khalilih. Seseorang itu berdasarkan din temannya ya, kekasihnya ya. Jadi kalau seandainya kita tuh punya sahabat, dia itu gaya hidupnya A, pasti kita keikut-ikut jadi A gitu. Nah jadi akhirnya makanya kenapa yang kelima ini dia lahirlah ilmu Garpu Tala. Kenapa? Saya pun nggak tahu. Jadi kalau seandainya ada yang nanya ke saya gitu kan, Pak Nas gimana? Ya udah Garpu Tala aja gitu. Kayak sekarang ini gitu ya kan corona gitu. Ya udah Garpu Tala aja masing-masing gitu. Ya, Garpu Tala masing-masing. Lebih bisa belajar disiplin kata. Pak Nas di save ya, putus-putus. Bismillah, insyaallah nanti saya save ya, mudah-mudahan. Masuk sholat dah Ustadz, masuk sholat dah Ustadz tawa, nanti tengok semua. Ya silahkan. Nah jadi teman-teman semuanya di sini belum waktu azan, masih 17.26 ya, masih 40 menit lagi. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi menghadapi virus corona ini tenang aja, tenang, cool ya. Terus ganti wow keren kenapa ya? Jadi kenapa sih kalau dalam pelatihan Magnet Rezeki wow keren, kemudian coba sebutkan kenapa kerennya gitu. Virus corona, wow keren gitu. Kenapa keren? Karena akan ada Imam Mahdi gitu. Terus kemudian Anda jangan fokus sama Dajjalnya. Jadi oke lah, kita banyak kajian-kajian sekarang tentang akhir zaman kan, akhir zaman gitu. Terus banyak orang yang fokusnya sama Dajjal. Oh bentar lagi Dajjal datang, nggak usah fokus sama Dajjalnya. Fokusnya sama Imam Mahdi, sama Nabi Isanya gitu. Alhamdulillah bentar lagi datang Imam Mahdi, alhamdulillah bentar lagi datang Nabi Isa. Berarti kan banyak nih orang-orang Nasrani yang insya Allah langsung masuk Islam, convert gitu ya. Rajin-rajin live ya Ustadz. Amin, amin. Pak Nas, apa fakta orang cakap tak penting kan? Yang penting kita kekal cakap wow keren saja kan? Yes. Orang mau ngomong apa sama kita, itu kan sebenarnya apapun yang terjadi di luar kita itu cuma shadow aja gitu dari apa yang ada dalam diri kita gitu. Ketika kitanya bagus, maka orang-orang akan cakap bagus sama kita. Kapan ngaji di Al-Latif lagi ya Allah, doakan. Ketika kitanya dalam dirinya nggak bagus, maka ada orang lain yang cakap nggak bagus sama kita. Jadi ketika cakap nggak bagus sama kita, ini kan feedback aja nih.
Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ya, yang harus kita lakukan adalah ngaca, yang salah saya, dia yang benar gitu kan. Makanya itu ilmu garis kebenaran tuh penting sekali ya. Oke, ada lagi nggak? Ada pertanyaan nggak ya? Betul, alhamdulillah sebentar lagi Imam Mahdi muncul, Nabi Isa muncul, hadir. Nggak usah takut ya, takutnya cuma satu. Teman-teman ada yang bisa nebak nggak? Kita cuma takut sama apa? Coba jawab deh. Kita takut sama apa? Sekarang kan kita takut macam-macam ya. Takut sama debt collector, takut sama corona, takut sama ya, sama Rida izin salat maghrib, selamat maghrib ya. Takut sama pemerintah, takut sama polisi, takut dirazia, takut apa-apa. Coba sekarang saya mau tanya, wah, Anita udah pulang belum nih? Ya, Anita nih adik ipar saya, baru saja melahirkan anak lelaki, masya Allah, alhamdulillah. Namanya masih difikirkan, Zaki Muhammad Akram. Ya, takut kepada siapa? Nah ini ada yang nebak nih, takut kepada Allah. Ya, nah ada juga yang takut terhadap dosa aja. Takut terhadap Allah, oke. Takut kita terhadap siapa? Ayo, yang paling benar tuh, ya. Kita takutnya terhadap apa gitu? Takut sama Allah, oke. Takut sama Allah, oke. Ya, banyak nih menjawab takut sama Allah, oke. Ya, takut sama Allah. Bagus nih, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Jadi kita hanya takut kepada Allah, hanya takut kepada Allah. Oke, ya, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Oke, baik, ya. Saya rapihkan ya. Sebenarnya bukan takut kepada Allah, ya. Kalau seandainya kita takut kepada Allah, maka ya kita tuh akan menjauh dari apa yang kita takuti. Ya, kita akan menjauh dari apa yang kita takuti. Kita takut sama setan, kita menjauh setan, harusnya gitu loh. Walaupun kita aneh gitu, takut sama setan tapi dekat sama setan. Karena sebenarnya bukan setan yang ditakuti gitu loh. Takut sama harimau, ya kita menjauh dari harimau. Kalau takut sama Allah, nanti kita jauh dari Allah gitu. Allah tuh kan aneh ya. Kita suruh mencintai Allah, tapi ajarannya juga takut sama Allah gitu loh. Nah udah mulai nih, ya udah mulai ada yang jawab yang lain gitu ya kan. Bukan, takut itu cuma satu. Takut sama dosa gitu. Takut sama dosa terhadap Allah gitu. Betul nih, takut sama dosa terhadap Allah. Bukan takut sama Allahnya, tapi takut sama dosa terhadap Allah. Takut sama dosa terhadap corona gitu. Bukan takut sama corona, tapi takut sama dosa terhadap corona. Kok dosa takut terhadap corona? Iya, corona itu makhluk Allah. Kemudian kita takuti berarti menggantikan gitu kan ketakutan kita kepada dosa sama Allah gitu. Nah maka ya, jadi jangan takut sama corona, tapi takut sama dosa terhadap corona. Takut dosa sama corona juga apa? Meremehkan corona gitu. Itu juga nggak boleh. Alhamdulillah puang tula ini Naila. Naila, gimana kabarnya Naila? Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam Naila. Ya, yes. Takut sama dosa terhadap Allah, takut sama dosa terhadap orang tua, takut sama dosa terhadap anak, gitu. Takut sama dosa terhadap anak, takut sama dosa terhadap kendaraan, gitu. Takut sama dosa terhadap kendaraan tuh gimana? Takut sama dosa terhadap kendaraan. Ya kendaraan yang dibeli dengan harta yang haram, gitu ya. Kemudian dengan cara yang nggak benar. Itu kan jadi kita takut, gitu. Takut sama ya, bukan takut sama nggak ada masker, gitu. Tapi takut sama gitu ya, kalau memanfaatkan masker gitu ya dijual dengan harga tinggi kan gitu. Pak Nas, saya belajar Garputala tapi kok selalu menemukan ayat yang berbeda-beda. Ya kalau belajar Garputala tuh mesti sabar ya, mesti sabar. Dan panjang nih penjelasannya kalau tentang Garputala. Nantilah kita bahas tentang Garputala dalam kesempatan yang lain. So teman-teman semuanya, mudah-mudahan materi ini atau pembicaraan ini bisa memberi ya
pencerahan lagi ya buat saya pribadi gitu kan, buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama konsisten gitu ya, memancarkan yang bagus. Satu tadi ya, bagaimana kita supaya konsisten memancarkan yang bagus. Satu, pahami bahwa ada konsekuensi dari apa yang kita pancarkan. Dua, ya, ketahuilah sebab akibat yang benar dari agama ya. Ya. Kemudian yang ketiga ya, kita harus latihan untuk memancarkan yang bagus-bagus dengan cara disiplin kata. Kemudian yang keempat, cari lingkungan yang baik ya. Kemudian selaraskan semuanya, suami, anak, istri, semuanya bagusin semuanya. Itu untuk memudah. Kemudian pilih teman. Dan yang terakhir, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu dulu ya untuk Garpu Ta'ala. Kita akan bahas dalam kesempatan yang lainnya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rapihkan semua keimanan kita ya. Corona mah ada kabar gembira tuh ya. Oh ya, untuk yang tadi yang tanya tentang Garpu Ta'ala, kenapa ayat-ayatnya nggak bagus? Karena kita keyakinannya terhadap metode itu belum terlalu tinggi. Yang berikutnya adalah kita masih punya garis kebenaran. Gimana caranya supaya benar, garis kebenaran diturunin? Saya salah, di luar saya benar. Kalau saya salah, di luar saya benar, maka insya Allah Al-Quran jadi benar. Tapi kalau kita masih punya gitu ya, garis kebenaran, saya benar, maka di luar kita salah. Ketika kita membuka Quran, jadinya Al-Quran yang jadi salah ya. Maka turunin yang di sini ya, saya salah. Cara nuruninnya gimana? Ya udah ngomong saya salah, gitu aja. Quran pasti benar. Saya salah, Quran pasti benar. Itu cara untuk latihannya. Terima kasih, sampai jumpa dalam live berikutnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gembirakan kita dengan kabar-kabar terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmati hidup ini ya. Nikmati hidup ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.